Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merestorasi sebuah UPS. Ini UPS yang lumayan besar, ini dengan kapasitas 3600 VA kalau nggak salah. Dia pakai 5 buah aki. Jadi di sini ada 3 dan di sini ada ini ada 2. Oke, jadi ini UPS yang lumayan besar dayanya dan lumayan berat. Oke. Nah, oke guys, jadi ini kondisinya seperti ini. Kondisinya tuh sangat buluk sekali, banyak kotor-kotoran ini seperti ini, kewan-kewan yang masuk. Nah, jadi seperti ini kerugian kalau perangkat elektronik ada kipasnya. Nah, kotoran semua akan mudah masuk ke sini. Tapi itu bisa diatasi dengan cara sebetulnya membalik posisi kipas supaya nanti arah kipasnya itu keluar, jadi menghisap udara panas yang ada di sini untuk dibawa keluar. Nah, tapi mungkin dari perancangnya itu mungkin ditakutkan tidak optimal dalam proses pendinginannya kalau dia menggunakan sistem hisap. Jadi ini diberi kipasnya dibikin model sistem tiup. Oke. Tentunya ini bukan hanya satu ini UPS yang bermasalah. Ini ada beberapa UPS yang ini tuh baterainya juga drop dan casingnya tuh sangat kotor. Ini casingnya ini banyak tele ayamnya, ini ada bulu-bulu ayam barang. Ini pabrik apa peternakan sebetulnya ini. Oke, dan itu juga ada yang 2000 VA dan ini stafol juga diservis. Nah, yang 2 ini untuk Prolink sama Ica yang ini itu sudah beres, tinggal bayaran. Nah, oke, untuk UPS yang ini tuh akan saya mandikan dulu, akan saya cuci bersih supaya nanti mudah mendeteksi komponen-komponen lain yang mungkin rusak. Nah, jadi supaya nanti kita lebih mudah dalam mengamati dan melakukan penggantian. Dan juga ditakutkan kalau banyak kotoran seperti ini tuh, ini bisa mengakibatkan konsleting listrik. Oke, ini akan saya bongkar dulu, akan saya bersihkan. Stay tune terus ya di video ini. Nah, jadi kali ini kita sudah ada di tempat pencucian. Nah, saya itu agak janggal juga. Kenapa serangga yang masuk di sini itu kebanyakan nyamuk. Ini hampir semua serangga yang masuk ke sini itu adalah nyamuk. Nah, mungkin UPS ini mungkin juga bisa dijadikan alternatif untuk perangkap nyamuk. Daripada kita beli mosquito trap yang murah-murah itu, lebih baik kita pakai UPS ini aja untuk perangkap nyamuk. Oke, perangkap nyamuk kelas sultan guys. Jadi perangkap nyamuk itu regane jutaan. Nah, oke.
Jadi entah kenapa juga saya juga heran kenapa yang masuk ke dalam sini itu kebanyakan adalah nyamuk. Oke, jadi mungkin kalau ada yang tahu alasannya, monggo silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya juga heran ini kenapa hanya nyamuk yang masuk ke sini. Oke, ini akan saya bersihkan aja dulu, kita mandikan. Nah, oke guys, jadi ini unit UPS yang sudah dimandikan kemarin, sudah dimandikan, dijemur. Ketika sudah bersih seperti ini, itu mempermudah kita dalam proses menganalisa. Dan benar saja, ini di sini saya menemukan sebuah kejanggalan. Ini, nah itu ada jumper. Nah, jumper dari dioda masuk ke gate MOSFET-nya. Oke, jadi sebelumnya UPS ini tuh sudah pernah dibongkar oleh orang lain. Yang ini masih utuh, yang ini sudah pernah diganti. Oke, yang sisi sebelah sini itu masih utuh semua. Dan solderannya pun ini belepotan karpusnya. Nah, kalau saya sih ini biasanya saya bersihkan lagi, jadi nggak kelihatan ada bekas solderan seperti ini. Ini akan saya cek dulu. Sebetulnya ini nggak perlu di jumper, sebetulnya ada jalur sendiri ke resistor, bukan jalur ke dioda. Entah ini UPS setelah diservis mau nyala atau setelah diservis tetap mati, saya juga kurang tahu juga, karena saya juga nggak tahu kronologisnya. Oke, ini akan saya cek aja dulu. Oke, kita cek apakah ini MOSFET-nya short. Oke, ini MOSFET-nya short. Kemungkinan adanya short itu bisa juga karena adanya jumper ini, karena jumper ini itu arahnya ke VCC. Oke, jadi ini jalurnya itu arahnya ke sini. Mungkin teknisi yang lama itu mengiranya ini jalur gate-nya itu ke dioda ini. Padahal ini jalur gate-nya itu ke arah resistor ini. Nah, oke, jadi ini memang ada 4 resistor yang ukuran 4K7. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini masing-masing mendrive satu MOSFET. Nah, jadi ini teknisi yang lama itu salah menjumper ke arah yang ini. Ini sebetulnya nggak ada jalur harusnya. Oke, ini akan saya buka dulu. Jalurnya akan saya putus, lalu nanti akan kita cek kembali apakah masih ada short atau sudah beres. Oke. Jadi ini setelah jumpernya saya buka ini, ternyata ini masih tetap short. Oke. Nah, jadi memang dari MOSFET-nya masih ada yang short ini. Jadi akan saya buka aja MOSFET-nya, saya pastikan yang mana yang MOSFET yang short. Oke. Nah, oke guys, jadi ini setelah MOSFET saya cabut itu sudah aman, sudah nggak ada short ini.
Oke, sudah nggak ada short sama sekali. Nah, sebetulnya kalau misalkan nggak ada jumper ini, UPS ini pasti akan nyala dan MOSFET ini juga pasti akan selamat. Nah, karena kesalahan tukang servis yang lama, jadi ya MOSFET-nya tewas dan harus kita carikan dulu. MOSFET-nya sih lumayan sulit ini dengan seri 260. Kalau 460 banyak. 260 ini ya kita cari dulu, sepertinya banyak. Ini biasanya dipakai juga di power kelas D. Oke, ini masalah utamanya ada di jumper yang salah ini. Oke, akan saya carikan dulu MOSFET-nya, moga-moga aja ada dan bisa langsung kita pasang. Oke. Nah, oke guys, untung saja ini saya ada stok untuk MOSFET-nya, walaupun ini hanya stok MOSFET cabutan. Oke, jadi alasan teknisi sebelumnya itu masangin jumper itu karena PCB-nya tuh mengelupas. Nah, PCB mengelupas itu karena pas membuka MOSFET-nya, soldernya itu kurang benar-benar panas, jadi PCB-nya pun ikut terangkat, ikut terkelupas. Nah, kalau misalkan pas jumpernya itu bener, insya Allah bisa nyala normal kembali. Cuma karena pas jumpernya itu salah, akhirnya MOSFET-nya pun rusak. Oke, akan saya pasang aja ini MOSFET penggantinya. Ini kakinya terlalu pendek sebetulnya, tapi karena sudah nggak ada lagi, ya tetap harus kita pasang aja. Tapi ini MOSFET ori ini. Oke, kita pasangkan aja. Nah, oke guys, jadi ini setelah saya rakit semua, setelah saya pasang semua instalasi pengkabelannya dan baterai sudah saya siapkan, baterai yang baru. Oke, baterainya sudah saya pasang semua, sudah saya pasang secara seri dan tegangan totalnya itu 64 volt. Oke, jadi tegangan total 64 volt. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan. Tapi ini jalur ke trafo, ini saya buka dulu. Oke, ini jalur yang trafo belum saya pasang. Oke. Nah, oke, ini akan kita coba nyalakan sambil kita pantau tegangan di bagian drainnya. Oke,
kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan di drain ada itu 3 volt 3,8. Oke, di drain yang satunya oke, ini kok nggak ada tegangan. Nah, oke, jadi ini normal, yang satunya ada tegangan dan yang drain satunya itu nggak ada tegangan. Oke, ini kemungkinan masih ada masalah di bagian drain yang ini, MOSFET-nya salah ngejumper. Nah, ini ada masalah masih. Nah, oke guys, jadi ini ada satu jalur satu jalur drain MOSFET yang tidak terhubung. Oke, ini ketiga MOSFET ini terhubung semua. Hanya satu MOSFET ini yang tidak terhubung. Dan di satu MOSFET yang tidak terhubung ini tuh ada tegangan 3 volt. Artinya normal. Nah, cuma entah kenapa kok di 3 MOSFET yang terhubung ini dia itu nggak ada tegangannya. Padahal yang ini terhubung ke port outputnya, sedangkan ini nggak terhubung. Oke, jadi ini akan saya coba jumperkan ke sini dari gate yang sini ke bagian gate sini. Oke, ini akan kita cek kembali. Kita cek, nyalakan apakah sudah normal atau tidak. Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah normal. Nah, oke, sudah keluar tegangan 3,8 volt. Oke, satunya juga sama 3,7 3,8. Nah, oke, jadi insya Allah UPS ini sudah bisa nyala normal kembali karena kedua drainnya sudah keluar tegangan. Nah, tegangan referensi 3 volt itu hanya berlaku untuk UPS ICA dengan model PCB seperti ini. Sedangkan untuk model ICA yang PCB-nya sudah terbaru itu enggak keluar tegangan seperti ini. Nah, jadi meskipun dinyalakan dia tetap enggak ada tegangan keluar. Nah, gitu. Oke, akan saya pasang dulu untuk jalur ke trafonya. Langsung nanti kita coba. Nah, oke, ini sudah saya siapkan untuk bolamnya, bolam beban itu. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Oh, ternyata lowbat, baterainya hanya level 1. Oke, untuk sistem inverter ini sudah jalan atau nyala normal. Kita coba mode chargernya. Nah, mode charger bisa kita cek pas UPS ini nyala, kita cek tegangan di baterai naik atau enggak, atau kita bisa juga lihat dari level baterai ini naik atau enggak gitu. Oke, akan saya ambil kabel dulu. Oke, untuk kabelnya itu sudah saya pasang. Untuk line AC nya kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini baterainya sudah mulai naik, berarti untuk sistem charger itu berfungsi normal, nggak ada masalah pada sistem chargingnya. Oke, kita coba mode backupnya apakah berfungsi normal atau enggak. Oke, dia berfungsi dengan normal. Oke, kita nyalakan kembali. Oke, jadi sistem dalam UPS ini sudah nyala normal kembali.
ada kerusakan itu kalau saya prediksi itu hanya di MOSFET gara-gara yang buka gara-gara buka MOSFET-nya dengan solder yang kurang panas, akhirnya jalurnya terkelupas di jumpernya salah, dan juga yang MOSFET satunya tadi yang jalur drainnya nggak terhubung, dia itu bisa jadi juga disebabkan karena pas ngangkat MOSFET-nya soldernya kurang panas. Oke, mantap bukan? Nah oke, jadi untuk video servis kali ini mungkin cukup sampai di sini aja. Nanti ini akan saya lanjutkan, saya pasang, saya rakit semua. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga juga bisa membantu. Mungkin teman-teman ada yang membutuhkan tutorial cara servis UPS dengan kapasitas yang lumayan besar ini. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.